Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masruroh, kelas 2C, Prodi PAUD dengan NIM 250 964 8021 di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tentang tipologi dan pola pikir aliran-aliran dalam ilmu kalam. Dalam memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farikhin, MPDI. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia dari sudut pandang teologi Islam. Objek kajian utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaannya. Ilmu ini muncul karena beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu maksudnya pemikiran filsafat Yunani dan interaksi budaya dengan bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan oleh umat Islam. Yang ketiga adalah faktor politik, yaitu pergolakan politik setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan kelompok. Selanjutnya adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Berikut adalah penjelasannya mengenai aliran-aliran utama dalam ilmu kalam. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atta pada abad kedua Hijriyah. Mu'tazilah dikenal sebagai menonjolkan penggunaan akal rasional dalam memahami agama. Pojok ajarannya adalah 1. Tauhid, menegaskan keesaan Allah dan menolak sifat-sifat Allah yang bersifat zaid atau tambah dari zatnya agar tidak terjadi pluralitas. 2. Yaitu keadilan. Allah itu maha adil sehingga Allah tidak menzalimi siapapun. Manusia memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat, sehingga perbuatan baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. 3. Al-manzilah, baina al-manzilatan. Orang yang berbuat dosa besar posisinya bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya atau fasik. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk. Mereka berpendapat Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kekal bersamanya. Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran ini didirikan oleh Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Aliran ini muncul sebagai jalan tengah antara ekstrimnya rasionalisme Mu'tazilah dan tekstualisme Ahlul Hadis. Pokok ajarannya 1. Sifat Allah, mengakui adanya sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan cara bila kaifa atau tanpa menanya bagaimana. 2. Qada dan qadar, manusia memiliki kemampuan untuk memilih, namun perbuatan itu tetap diciptakan oleh Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah kasb, manusia yang mengusahakan, Allah yang menciptakan. 3. Yaitu Al-Quran. Al-Quran ada 2 sisi, yaitu lafadznya atau pengucapannya dan tulisannya adalah makhluk, namun maknanya adalah qadim atau kekal. 4. Dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar tetaplah mukmin selama tidak mengkufurkan nikmat Allah. Yang ketiga yaitu
Aliran Maturidiyah didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Secara umum ajarannya searah dengan Asy'ariyah, namun lebih menekankan pada kekuatan akal. Pokok ajarannya adalah satu akal. Akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan baik buruknya sesuatu tanpa bantuan wahyu. 2. Sifat Allah. Mengakui sifat-sifat Allah yang kekal. 3. Perbuatan manusia. Manusia memiliki kekuatan atau kudrah yang melekat pada dirinya untuk berbuat sehingga ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, aliran Khawarij. Aliran ini muncul pertama kali pada masa perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Abi bin Sufyan, mereka keluar dari barisan Ali karena menolak tahkim. Ciri khasnya adalah sangat keras dan ekstrim dalam menerapkan hukum Islam. Menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir dan keluar dari Islam. Menganggap pemimpin harus diberhentikan jika melakukan kesalahan atau dosa. Yang kelima yaitu aliran Syiah. Awalnya Syiah adalah kelompok politik yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, namun kemudian berkembang menjadi aliran teologis. Pokok ajarannya adalah imamah, mempercayai bahwa pemimpin umat harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah yang ditunjuk langsung oleh Allah. Memiliki beberapa cabang seperti Itsna, Asy'ariyah atau 12 imam, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Yang keenam adalah aliran lainnya, yaitu Murji'ah, menganggap iman hanya soal keyakinan hati. Amal perbuatan bukan bagian dari iman. Orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Jabariyah berpendapat manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Semuanya perbuatan manusia dipaksa oleh Allah. Kesimpulannya adalah bahwa perbedaan aliran dalam ilmu kalam merupakan keniscayaan sejarah dalam perkembangan pemikiran Islam. Perbedaan tersebut utamanya terletak pada metode pendekatan dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama. Mu'tazilah sangat menekankan akal. Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi arus utama yang diikuti mayoritas umat Islam dengan menyeimbangkan akal dan wahyu. Khawarij bersifat ekstrim dalam hukum, sedangkan Syiah memiliki pandangan khusus mengenai kepemimpinan. Meskipun berbeda dalam detail argumen, pada dasarnya semua aliran ini bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam dan mempertebal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.